Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bapak Zainullah, guru sejarah wajib SMA 1 Tenggarong Seberang. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, saya harap anak-anak semua anak-anak semua tetap menjaga kesehatan di rumah di masa COVID ini. Jaga protokol dengan baik, pakai masker, jangan berkerumun, jaga jarak, dan hindari kemana-mana. Ingat, desa kita sudah zona hitam. Untuk hari ini kita melanjutkan materi minggu depan. Sekarang masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Kalau kita lihat dari sosok Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid sering dipanggil Gus Dur. Gus panggilan dari anak kiai, anak pesantren juga dipanggil Gus. Kebetulan Gus Dur juga cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yang banyak punya peranan di masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Gus Dur merupakan cucu dari Ki Haji Hashim Asy'ari yang punya anak namanya Wahid Hasim. Wahid Hasim punya anak Abdurrahman Wahid, cucu dari pendiri NU. Dia lama sekali di pesantren, punya wawasan yang sangat luas dalam bidang agama maupun politik. Gus Dur terjun dalam bidang politik sebetulnya semenjak Orde Baru. Dia emang sangat kritis terhadap pemerintah. Bahkan di masa reformasi dia mendirikan organisasi politik yang bernama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang notabene masanya adalah dari Nahdlatul Ulama. Gus Dur menjadi presiden setelah dia memenangkan atau dipilih oleh MPR. Ini merupakan presiden yang dipilih oleh MPR terakhir semenjak reformasi, karena reformasi mengadakan pemilu tahun 99 yang kebetulan sebetulnya yang berhak menjadi presiden adalah Megawati Soekarno Putri, karena di Indonesia masih mempersalahkan gender, seakan-akan perempuan tidak layak untuk memimpin tertinggi di Indonesia, sehingga timbullah kelompok-kelompok Islam untuk menyatukan pendapat yang disebut dengan poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais. Akhirnya terpilihlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Walaupun cuman kurang dari 2 tahun, yang sebetulnya 5 tahun masa jabatan presiden, namun kenyataannya Gus Dur hanya 2 tahun kurang 3 bulan sudah dijatuhkan oleh MPR. Nanti kita jelaskan kenapa sampai Kiai Haji Abdurrahman Wahid diturunkan dari presiden, dan dia memimpin hanya mulai dari Oktober 99 sampai dengan Juli 2001. Jadi sekitar 1 tahun 8 bulan. Kemudian bagaimana masa pemerintahan Ki Haji Abdurrahman Wahid yang merupakan presiden keempat setelah Soekarno, Soeharto, Habibie yang hanya 1 tahun 5 bulan, kemudian dilanjutkan oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bagaimana kebijakan politik pada masa Gus Dur? Karena lebih enak dipanggil Gus Dur daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, terlalu ribet. Gus Dur. Apa yang dilakukan dalam bidang politik? Pertama, dia membubarkan Departemen Penerangan. Jadi pada masa Orde Baru ada namanya Departemen Penerangan atau Menteri Penerangan. Mereka lah yang memfilter berita-berita yang akan ditayangkan, yaitu di media massa maupun di elektronik. Dari bagian penerangan ini yang menyeleksi mana yang layak dan mana yang tidak layak, sehingga tidak ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat pada masa Orde Baru, sehingga departemen ini
dibubarkan oleh Gus Dur karena dianggap sarang pengekangan terhadap kebebasan berpendapat rakyat. Yang kedua adalah Gus Dur membubarkan Departemen Sosial karena dianggap sarang korupsi, karena banyak dana-dana yang dikeluarkan dari Departemen Sosial dan sulit dipertanggungjawabkan. Ini dibubarkan karena dianggap menjadi sarang korupsi di sana. Kemudian yang ketiga, Gus Dur menyetujui pergantian Irian Jaya menjadi Papua. Ini seakan-akan Gus Dur mengakomodir keinginan rakyat Papua. Ingin Papua hidup kembali namanya. Dulu Irian Jaya yang diberikan oleh Presiden Orde Baru, yaitu Soeharto, kemudian pada masa Gus Dur minta diganti menjadi Papua. Bahkan tidak hanya Papua, Gus Dur juga menuruti keinginan rakyat Ujung Pandang. Misalnya rakyat Ujung Pandang ingin kembali menjadi Makassar. Jadi mereka ingat kejayaan masa lampau di Makassar, ingin namanya diganti Makassar. Sampai sekarang pun diganti Makassar nama Ujung Pandang. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah etnis Tionghoa bisa melaksanakan Imlek. Ingat pada masa Orde Baru, Cina hampir tidak mempunyai kebebasan berpendapat, bahkan kebebasan berpolitik, bahkan kebebasan beragama. Mereka tidak bisa melaksanakan tidak bisa bebas melaksanakan beragama. Bahkan upacara Imlek dilarang. Pada masa Gus Dur dibuka sehingga Tionghoa ramai mengadakan upacara Imlek di mana ada basis-basis rakyat Tionghoa. Kemudian yang kelima, Gus Dur mencabut peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan ajaran Marxisme dan Leninisme. Yang mana pada masa Orde Baru dilarang orang membaca, menyampaikan tentang ajaran Marxisme dan Leninisme. Namun pada masa Gus Dur ini sudah dicabut, diberi kebebasan untuk membaca atau memahami. Karena soal paham tidak bisa dikekang. Namun organisasi tetap dilarang hidup kembali. Sampai sekarang masih tetap dipertahankan bahwa paham organisasi PKI dilarang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang Pancasila. Karena PKI dianggap bertentangan dengan Pancasila. Namun untuk ajarannya rakyat beri kebebasan untuk membaca, mendengarkan, atau mengkaji dan sebagainya. Sampai sekarang pun banyak anggota-anggota atau anak cucu PKI juga terlibat di dalam politik, dalam pemerintahan, banyak ikut di sana. Karena dulu pada masa Orde Baru hampir tidak ada kebebasan anak cucu PKI dalam bidang politik. Hampir tidak ada. Karena waktu itu ada istilah litsus, penelitian khusus, sehingga anak cucu PKI tidak bisa ikut dalam pemerintahan. Namun setelah dihapusnya ini, sampai sekarang banyak anggota anak cucu PKI yang terlibat dalam pemerintahan. Karena nggak ada perbedaan keturunan siapa dalam hak dalam politik maupun ekonomi. Kemudian Gus Dur mengadakan pembukuan MPR dan DPR. Jadi di masa akhir Gus Dur sebelum dipecat, karena ada masalah Gus Dur dengan DPR, bahkan DPR sampai mengadakan sidang paripurna 2 kali, karena dianggap melecehkan presiden. Gus Dur membubarkan MPR dan DPR, namun pada ujungnya nanti justru Gus Dur yang diturunkan atau dipecat dari presiden dan diganti oleh wakilnya, itu Megawati Soekarno Putri. Inilah kebijakan politik Gus Dur selama 1 tahun 8 bulan. Kemudian dalam bidang hukum seperti apa kebijakan Gus Dur untuk mengikuti kehendak reformasi? Pertama, Gus Dur mengadakan undang-undang amandemen, mengusulkan supaya Undang-Undang Dasar 45 diamandemen tentang pilkada langsung. Dulu pilkada tidak langsung. Dulu pemilihan kepala daerah itu rakyat memilih kepala daerah,
rakyat memilih DPR baru memilih kepala daerah. Namun semenjak keluarnya undang-undang ini berarti sekarang rakyat langsung memilih kepala daerah. Di samping memilih DPR, kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini, politik uang tetap jalan. Kalau dulu politik uang secara kelompok langsung ke DPR. Kalau sekarang politik uang langsung ke rakyat yang mau memilih. Kalau dulu anggota DPR yang disuap oleh calon-calon kepala daerah di daerah. Kemudian yang kedua dalam bidang hukum, Gus Dur mengembalikan ABRI ke habitatnya, yaitu ABRI sebagai alat pengaman negara dari rongrongan dalam maupun luar negeri. Jadi dikembalikan ke barat. Karena sebelumnya ABRI itu menjadi alat penguasa. ABRI bagaimana melanggengkan Soeharto sebagai presiden. Sehingga ada apa-apa ABRI yang mengatasi. Sehingga ABRI bukan menjadi alat negara, namun pada masa Orde Baru ABRI menjadi alat penguasa. Pada masa Gus Dur dikembalikan ABRI ke barat. Ini yang nanti menjadi senjata makan tuan bagi Gus Dur sendiri. Karena nanti justru ABRI tidak membela penguasa, tidak membela Gus Dur pada waktu Gus Dur diturunkan. Kemudian polisi dikembalikan ke habitatnya. Kembali Polri hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang sebelumnya sama menjadi alat penguasa, menjadi backup pelanggaran-pelanggaran oknum-oknum pemerintah di lapangan. Namun pada masa Gus Dur dikembalikan ke asalnya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Termasuk di sini menjadi senjata makatuan bagi Gus Dur sendiri, karena mereka tidak membela Gus Dur pada waktu Gus Dur diturunkan oleh DPR dan MPR. Kemudian di bidang hukum berikutnya adalah Soeharto dijadikan tahanan kota. Sehingga Soeharto yang diangkat sebagai biangnya KKN, dijadikan tahanan kota, biar mudah dalam penyelidikan. Walaupun pada kenyataannya nanti Soeharto itu menjadi pemain watak, hampir tidak bisa dihadirkan di pengadilan. Setiap diadili dia sakit sampai dia meninggal, sehingga sudah nggak ada hukum terhadap Soeharto setelah dia meninggal. Namun setidak-tidaknya Gus Dur merintis bagaimana Soeharto bisa diadili. Namun kenyataannya Soeharto masih banyak pendukung-pendukungnya di pemerintahan itu pada waktu itu. Kemudian dalam bidang politik juga Gus Dur memperbaiki hubungan dengan Israel. Ini termasuk menjadi senjata makan tuan bagi Gus Dur, yang mana sejak lama Indonesia memang tidak ada hubungan diplomatis, hubungan apapun nggak ada dengan Israel. Karena Israel dianggap melanggar HAM, tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu alinea keempat, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, alinea keempat. Sementara Israel sampai sekarang pun masih menjajah rakyat Palestina. Sehingga sejak lama memang Indonesia tidak mau berhubungan diplomatis. Kalau ada hubungan diplomatis berarti mengakui negara Israel. Sementara Indonesia tidak mengakui negara Israel. Sehingga Gus Dur banyak dimusuhi kalangan Islam waktu itu. Banyak demonstrasi menentang kebijakan Gus Dur yang ingin mengadakan hubungan diplomatis dengan Israel. Bahkan sampai sekarang pun Indonesia tidak ada hubungan diplomatis dengan Israel karena dianggap bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Kemudian Gus Dur mendukung pluralisme dalam masyarakat. Itu Gus Dur sangat mendukung kebersamaan dalam masyarakat. Bahkan Gus Dur lebih membela masyarakat yang sedikit. Umat Islam yang mayoritas justru kurang mendapat dukungan dari Gus Dur. Justru minoritas yang mendapat dukungan dari Gus Dur. Bahkan di masa Gus Dur sampai sekarang, rakyat minoritas, Hindu, Buddha, Katolik, Tionghoa,
itu sangat senang sama Gus Dur karena mereka satu-satunya pembela. Justru Gus Dur banyak dimusuhi umat Islam yang mayoritas karena jarang mendapat pembelaan dari Gus Dur pada masa Gus Dur berkuasa. Bahkan sebelum dia berkuasa pun dia lebih banyak membela yang minoritas. Kalau kita lihat ke Papua sekarang, rakyat Papua masih masang foto Gus Dur. Seakan-akan mereka mendapat pembelaan dari Gus Dur kalau lihat sekarang. Bahkan banyak orang-orang minoritas itu sangat menyayangkan Gus Dur. Bahkan di makam Gus Dur sekarang tidak hanya umat Islam yang takziah ke sana, yang ke makam Gus Dur, dari umat minoritas Tionghoa, Hindu, Buddha, Katolik, banyak yang ke makam Gus Dur karena mereka menjadi pembela pada waktu Gus Dur hidup. Justru Gus Dur banyak dimusuhi oleh kalangan umat Islam sendiri karena jarang membela umat Islam yang mayoritas, sehingga menjadi idola minoritas di Indonesia pada waktu itu. Banyak hal yang kebijakan Gus Dur yang menjadi kontroversi, baik itu terutama kebijakan Gus Dur dengan anggota DPR MPR. Banyak hal-hal yang kontroversi. Bahkan Gus Dur sempat menyampaikan di media, kalau DPR itu seperti PAUD, hanya ribut aja, nggak pernah menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat sekarang, kenyataannya emang DPR hanya ribut aja, jarang menyelesaikan. Ini pada masa Gus Dur timbul kontroversi yang sangat mencolok antara DPR, MPR dengan pemerintah, yaitu Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dari akumulasi gagasan keputusan yang kontroversi, justru hal ini yang menjadikan bumerang yang nantinya Gus Dur diturunkan gara-gara Gus Dur yang terlalu membuat perbedaan kontroversi yang mencolok. Bahkan Gus Dur sering menyatakan kalau sudah ribut antara Gus Dur dengan DPR, kata-kata yang masih ingat sampai sekarang, gitu aja kok repot, itu kata-kata Gus Dur. Jadi dia sangat menyepelekan hal-hal yang dianggap tabu dalam DPR. Apa yang dilakukan Gus Dur yang menyebabkan Gus Dur runtuh sebelum waktunya? Baru 1 tahun 8 bulan Gus Dur harus diturunkan oleh MPR. Pertama adalah pencabutan larangan komunisme dan ajarannya. Ternyata Gus Dur banyak ditentang oleh kelompok Islam sendiri, terutama kelompok Orde Baru. Dengan pencabutan ini, seakan-akan Gus Dur memberi angin segar terhadap paham komunisme. Nah, padahal tujuan Gus Dur tidak seperti itu. Karena dalam menurut itu semua warga negara berhak untuk mendapat kedudukan dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tidak ada dosa warisan menurut Gus Dur. Yang salah dulu adalah orang tua mereka, namun anak cucunya tidak bersalah. Sehingga Gus Dur memberi kebebasan terhadap anak cucu PKI dalam berbagai bidang di Indonesia. Justru menjadi bumerang bagi Gus Dur. Dianggap Gus Dur pendukung komunisme. Kemudian penyebab kedua adalah gagasan diplomatis dengan Israel. Nah ini, dianggap dia tidak membela Islam. Yang mana Israel yang sana sudah nyata menjajah umat Islam di Palestina. Justru Gus Dur mau mengadakan hubungan diplomatis dan dagang dengan Israel. Banyak ditentang oleh umat Islam sendiri. Namun kalau kita lihat di masa sekarang, ada betulnya juga Gus Dur sebetulnya. Seandainya kita ada hubungan diplomatis dengan Israel, Indonesia itu mudah untuk membantu Palestina. Sekarang nggak bisa Indonesia membantu Palestina lewat mana? Karena nggak ada hubungan diplomatis, nggak ada hubungan, nggak ada kantor diplomat di sana, sehingga sulit untuk memberi bantuan terhadap Palestina yang ada di Israel. Bahkan lewat negara-negara tetangga pun, Mesir, kesulitan. Karena nggak ada hubungan diplomatis dengan Indonesia. Ya, kadang-kadang ada betulnya juga pendapat Gus Dur. Yang ketiga adalah
para menteri dah harmonis dalam kabinet. Jadi syarat para menteri dah harmonis. Bahkan Gus Dur biasa mecat menteri, belum sebulan sudah dipecat. Baru berapa bulan dipecat. Karena kurang harmonis dalam kabinet. Kabinet saling cari muka terhadap Gus Dur, sehingga Gus Dur sering gonta-ganti menteri karena dianggap tidak cocok terhadap Gus Dur. Akhirnya karena sering gonta-ganti menteri, akhirnya timbullah hak interpretasi dari DPR menanyakan terhadap Gus Dur kok terlalu cepat mengganti menteri, padahal program-program menteri belum terlaksana. Gus Dur sudah mecat, sehingga semakin tajam perbedaan antara DPR dengan presiden. Kemudian Gus Dur dianggap terlibat dalam Bulog Gate dan Brunei Gate, kasus Bulog, yang dianggap Gus Dur terlibat dalam pencairan dana Bulog. Sekaligus Gus Dur dianggap menyalahgunakan dana dari Brunei Darussalam ke kantong Gus Dur sendiri, walaupun sampai sekarang pun juga tidak terbukti tentang keterlibatan Gus Dur. Namun karena terjadi sentimen antara pemerintah dengan DPR, sehingga mencari-cari kesalahan Gus Dur terhadap pemerintahan. Akhirnya DPR mengeluarkan memorandum 1 dan 2. Bagaimana Gus Dur merubah sikapnya. Namun memorandum 1 dan 2 tidak dihiraukan. Bahkan dalam memorandum kedua yang nyata di sana Gus Dur dipecat oleh MPR, justru Gus Dur membubarkan MPR. Jadi dibalik, Gus Dur membubarkan DPR MPR. Namun di sini senjata makan tuan Gus Dur. Pada waktu Gus Dur memecat DPR MPR tidak mendapat dukungan dari ABRI maupun Polri, karena ABRI dan Polri kembali ke habitatnya semula, bukan menjadi alat penguasa. Jadi pembela hanya satu di situ, yaitu hanya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga sampai sekarang pun hampir tidak terjadi akur antara kelompok Gus Dur dan kelompok Amin Rais. Karena ini Amin Rais yang dianggap biang keladi jatuhnya Gus Dur. Sampai sekarang pun masih ada ada cacat politik antara PKB yang didirikan Gus Dur dengan PAN yang didirikan oleh Amin Rais. Seakan masih ada dosa politik di antara kedua partai politik. Yang akhirnya Gus Dur harus dipecat jadi presiden tanggal 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Megawati naik menjadi Presiden Republik Indonesia, yang nantinya akan yang menjadi wakilnya adalah Hamzahas sebagai wakil presiden Megawati. Inilah sekilas tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Bahkan sampai sekarang pun pendukung Gus Dur masih sangat kuat. Bahkan pendapat Gus Dur sampai sekarang pun masih dipakai. Sehingga ada istilah Gus Durian. Gus Durian berarti pendukung Gus Dur. Karena merasa menganggap Gus Dur dizalimi pada waktu menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya kira sampai di sini tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pelajaran sejarah mengenai masa Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi seorang ulama besar pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan sekarang pun ulama besar kita menjadi wakil presiden, Ki Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden dari ulama. Karena mereka juga tidak lepas dari
asal-usulnya memang dari nenek moyang mereka adalah dari ulama. Saya kira sampai di sini. Saya harap kalian bisa merangkum sedikit rangkuman tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Saya kira cukup sekian. Semoga kalian tetap sangat semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.